Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Anggraini dengan NIM 223143625. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai pajak dan zakat. Baiklah, pertama kita akan membahas pengertian dari zakat. Nah, zakat menurut bahasa Arab diartikan sebagai tumbuh, suci, baik, dan juga bertambah. Nah, sedangkan menurut bahasa merupakan kata dasar atau masdar dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Nah, sedangkan zakat dari istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak. Nah, membuat lebih berarti adalah melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Sedangkan menurut Wahidi, zakat itu nama bagi pengambilan tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Selanjutnya jenis-jenis zakat. Ada dua jenis zakat. Pertama ada zakat fitrah dan juga zakat mal. Nah, zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, zakat fitrah itu berupa bahan makanan pokok yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Nah, besaran zakat fitrah ini adalah 2,5 kg atau 3,5 liter per orang. Sedangkan zakat mal itu diartikan sebagai zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki harta melebihi nisab atau batas minimal. Nah, dan telah mencapai haul atau masa kepemilikan selama 1 tahun hijriyah. Nah, zakat mal berlaku untuk harta-harta seperti emas, perak, uang, ternak, dan hasil pertanian, perdagangan, profesi, pertambangan, dan lain-lain. Nah, besaran zakat ini bervariasi tergantung jenis hartanya, mulai dari 2,5% hingga 20%. Selanjutnya yaitu syarat dan juga rukun zakat. Nah, syarat-syarat zakat itu diantaranya yaitu pertama beragama Islam, orang tersebut merdeka, harta yang dimiliki itu halal, kepemilikan penuh atas hartanya, mencapai nisab sesuai jenis hartanya, mencapai haul sesuai dengan keuntungannya, tidak memiliki hutang, dan juga harta atau penghasilan yang bertambah. Sedangkan rukun-rukun zakat itu terdiri dari niat, harta yang dizakati, pemberi zakat, dan penerima zakat. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, diantaranya fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, rikab, garim, fisabilillah, dan juga ibnu sabil. Itulah 8 golongan yang wajib untuk menerima zakat. Selanjutnya di sini kita akan membahas pengertian dari pajak. Nah, pajak ini adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau bidang yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, pajak menurut syariah diartikan dalam bahasa Arab disebut juga dengan dariba. Nah, yang berarti memastikan, menetapkan, menentukan. Para ulama memakai ungkapan dariba untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Selanjutnya yaitu macam-macam pajak. Nah, macam-macam pajak itu terdiri dari pertama menurut golongannya. Pajak dibagi menjadi pajak langsung dan juga pajak tidak langsung. Yang kedua menurut sifatnya. Ada pajak subjektif dan juga objektif pajak. Nah, dan yang ketiga ada menurut lembaga pemungutan. Ada pajak pusat dan juga pajak daerah, atau ini terdiri dari provinsi dan juga kabupaten. Materi selanjutnya yaitu persamaan pajak dan juga zakat. Nah, persamaan pajak dan zakat itu diantaranya sama-sama mempunyai unsur paksaan dan juga kewajiban. Nah, bila harus pajak disetorkan kepada lembaga masyarakat atau negara, pusat maupun daerah, maka zakat pun demikian harus diserahkan pada pemerintahan sebagai badan yang disebut dalam Al-Quran, yaitu amil zakat.
Dan juga dalam ketentuan pajak adalah tidak ada ketidakseimbangan tertentu. Nah, begitu pula di dalam zakat. Materi terakhir yaitu perbedaan antara pajak dan juga zakat. Nah, perbedaan pajak dan zakat itu diantaranya dari segi nama dan etikanya. Selanjutnya mengenai hakikat dan juga tujuannya, mengenai batas nisab dan juga ketentuannya, mengenai kelestarian dan kelangsungannya, mengenai pengeluarannya, hubungannya dengan penguasa, dan juga maksud dan juga tujuan. Baiklah, jadi kesimpulan dari materi kali ini yaitu zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Nah, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan juga melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Nah, sedangkan pajak menurut syariah dalam bahasa Arab disebut sebagai dariba yang berarti memastikan, menetapkan, menentukan. Para ulama memakai ungkapan dariba untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Lebih dari kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.